Terima kasih Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Amin. Haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Ini pernyataan kami. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Ku percaya kepadamu ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Ku percaya. Haleluya. Kau Allah yang ajaib. Terima kasih Tuhan, kembali lewat pujian ini kami nyatakan, sungguh kekuatan kami datangnya hanya daripada Tuhan. Bapa berfirman buat kami di hari ini, kami siap menerima berkat Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom saudara yang dikasih Tuhan. Selamat pagi. Kita ada kembali dalam Morning Devotion. Kita merenungkan firman Tuhan. Ulangan pasal yang ke-6. Ulangan pasal 6 ayat 1 dan 2. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu, untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Ayat 3 kita baca sekalian. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu.
keadaanmu di suatu negeri, kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ini perintah Tuhan kepada bangsa Israel, dan kita tahu bagaimana bangsa Israel ada dalam perjalanan panjang 40 tahun mereka keluar dari tanah perbudakan, tanah Mesir. Mereka harus melewati banyak peristiwa, melewati banyak situasi yang tidak mudah mereka hadapi. Tetapi pesan firman Tuhan jelas bahwa tetaplah mereka setia, tetaplah mereka takut akan Tuhan, sehingga apapun yang Tuhan janjikan pasti berhasil. Nah saudara, ada banyak janji Tuhan yang seringkali belum kita alami, belum kita terima, belum digenapi dalam hidup kita. Bukan karena Tuhan tidak tepati janjinya, bukan karena Tuhan mengulur-ulur waktunya, tetapi karena sikap kita yang kita lakukan belum menyenangkan hati Tuhan. Salah satu yang kita mau belajar hari ini adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan berbeda dengan takut kepada sesuatu hal yang menakutkan atau seperti menyeramkan. Mungkin takut pada kegelapan, takut pada ketinggian, fobia seperti itu, atau mungkin takut kepada hal-hal yang gelap, hal-hal yang mistis, saudara. Nah, berbeda dengan takut akan Tuhan. Nah, kita mau belajar hari ini bahwa takut akan Tuhan itu adalah mendatangkan manfaat, mendatangkan berkat yang luar biasa. Alkitab menggunakan beberapa kata untuk mengartikan takut atau ketakutan, ya kan? Yang paling umum dalam bahasa Ibrani adalah yir'a atau pakat, atau dalam bahasa Yunaninya adalah phobos. Nah, saudara, secara teologis bahwa arti atau definisi dari kata takut ini adalah ketakutan yang kudus. Kemudian ada takut mengenai sesuatu hal, atau juga takut diperbudak, takut mengalami tantangan, takut mengalami ancaman begitu, dan juga takut tentang sesuatu yang disegani. Nah, takut akan Tuhan adalah satu kegentaran, satu rasa segan terhadap Allah yang maha tinggi, terhadap Allah yang maha kuasa. Nah, kita belajar bahwa takut akan Tuhan adalah ketakutan yang kudus. Ketakutan bukan sesuatu kengerian, bukan sesuatu yang menyeramkan, tetapi lebih kepada kita respect, kita hormat kepada sesuatu yang Allah yang maha tinggi. Nah, pengenalan akan Tuhan ini adalah dampak dari takut akan Tuhan adalah dampak dari pengenalan kita akan Tuhan. Jadi ketika orang mengenal Tuhan dengan baik, ketika orang mengenal Tuhan dengan benar, kenal kepada Allah yang hidup, maka timbullah satu sikap takut akan Tuhan. Nah, dampaknya dari kita mengenal Tuhan adalah takut akan Tuhan. Nah, saudara dikasih Tuhan bahwa takut akan Tuhan adalah satu kesadaran. Dia tidak bisa dipaksa karena ayo lu harus takut akan Tuhan, kalau enggak terkutuk. Tidak, saudara. Tetapi takut akan Tuhan lebih kepada rasa hormat kita kepada Allah, rasa hormat kita kepada Sang Pencipta kita, kepada Bapa kita. Dan itu membuat kita bahwa bukan hanya kita takut secara, wah saya takut dihukum, saya takut kena kutu-kutu, saya takut akan ada masalah kalau saya nggak lakukan ini. Tetapi takut akan Tuhan lebih dari itu, bahwa kita menghargai Allah yang maha tinggi, kita respect kepada Allah kita, bahwa Dia segala-galanya buat kita. Nah, saudara dikasih Tuhan, bahwa kita harus sadar bahwa kita harus menghormati Tuhan, kita harus takut akan Tuhan dari hati kita, bukan karena ikut-ikutan, bukan karena sesuatu hal kita mau jadi takut akan Tuhan, tetapi karena kita mengasihi Tuhan, kita jadi pribadi yang takut akan Tuhan. Nah, kita mau belajar ada berkat yang akan kita peroleh kalau kita takut akan Tuhan. Ada berkatnya, saudara. Jangan kita cuma takut akan Tuhan supaya hidup saya benar, hidup saya lurus, hidup saya nggak aneh-aneh, hidup saya banyak berkat. Bukan hanya sekedar itu, tetapi ada berkat yang luar biasa yang Tuhan janjikan ketika kita hidup dalam takut akan Tuhan. Apa berkatnya? Yang pertama, berkatnya namanya hikmat. Nah, ini dia. Kita buka dalam Amsal 15 ayat 33. Amsal 15 ayat 33 berkata begini, saudara. Hikmat itu berkat yang pertama. Amsal 15 ayat 33.
Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Jadi yang pertama, berkat dari kita takut akan Tuhan, Tuhan akan memberikan kita hikmat. Nah, hikmat itu apa sih? Hikmat itu adalah sesuatu yang berbeda dengan pengetahuan, berbeda dengan knowledge, berbeda dengan kepintaran atau kemampuan seseorang. Tetapi hikmat itu datangnya dari Tuhan dan didapatkan ketika kita memiliki takut akan Tuhan. Jangan saudara bilang bahwa wah saya minta hikmat pasti Tuhan kasih. Selama kita tidak takut akan Tuhan, selama kita tidak hidup dalam takut akan Tuhan, maka hikmat itu adalah sesuatu yang mustahil. Tetapi hikmat itu adalah sesuatu yang mudah kita dapatkan ketika kita hidup takut akan Tuhan. Nah, Amsal pasal yang ke-9 ayat yang ke-10 juga berkata begini. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Jadi kalau kita mau cari hikmat, mau dapatkan hikmat, terlebih dahulu kita harus punya takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan, ingat, bukan seperti takut pada kegelapan. Kok takut ngeri gitu. Tetapi lebih kepada kita hormat kepada Allah. Dimanapun kita ada, kita mau lakukan yang terbaik buat Tuhan. Kita nggak mau melukakan hati Tuhan. Kita hidup kita hanya mau menyenangkan hati Tuhan. Itu yang pertama. Berkat dari takut akan Tuhan, yaitu hikmat kita akan dapatkan. Yang kedua, berkat apa yang akan kita terima? Apa yang Tuhan janjikan kalau kita hidup dalam takut akan Tuhan? Yang kedua, Amsal 1 ayat 7 berkata begini. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Berkat yang kedua yang akan kita dapatkan waktu kita takut akan Tuhan, kita akan memperoleh pengetahuan. Ingat tadi saya sudah katakan hikmat berbeda dengan pengetahuan. Pengetahuan bisa kita dapatkan dengan belajar, dengan membaca. Mungkin kita bisa mengikuti banyak seminar-seminar dan sebagainya. Tetapi hikmat datangnya hanya dari Tuhan. Tetapi yang kedua, waktu kita takut akan Tuhan, Tuhan juga akan memberikan pengetahuan. Mungkin saudara bilang saya cuma lulusan SMA, saya cuma lulusan S1 mungkin ya. Berbeda dengan teman-teman saya di kantor yang mereka S2, S3. Tetapi saya mau bilang waktu Tuhan kasih hikmat sama kita, hikmat surgawi yang dunia tidak bisa berikan. Yang kedua, kalau Tuhan kasih pengetahuan sama kita, itu lebih dari apa yang kita bisa dapatkan dari dunia ini, saudara. Permulaan pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Jadi takut akan Tuhan, engkau akan mendapatkan double portion. Ada hikmat, ada pengetahuan, dan bukan hanya di situ, ada berkat yang ketiga, saudara. Ketiga namanya berkatnya yaitu kehidupan. Kalau kita takut akan Tuhan, Tuhan akan anugerahkan kita kehidupan. Amsal pasal 14 ayat 27 berkata gini. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Haleluya. Saudara mau cari hidup, jangan cari yang jahat, jangan cari hal-hal yang bodoh. Tetapi kalau kita mau hidup, kita harus takut akan Tuhan. Maka apa? Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Kalau kita mau dapat kehidupan bukan hanya nafas, bicara tentang hari-hari kita, umur panjang, bukan hanya itu. Tetapi kehidupan kita dalam hidup ini ada sukacita, ada damai sejahtera. Kehidupan yang sesungguhnya, sekalipun mungkin kau berkata, hidup saya pas-pasan, hidup saya sederhana, pekerjaan saya biasa saja, saya seorang ibu rumah tangga. Tetapi kalau kita dapat kehidupan, hidup kita akan penuh dengan hal-hal yang indah. Ya kan? Hidup kita penuh dengan ucapan syukur. Hari ini mungkin engkau makan sederhana, tetapi engkau bisa bilang Tuhan terima kasih. Ada banyak orang di luar sana, uangnya banyak, tabungannya banyak, asetnya banyak, tapi mereka gak bisa bahagia, saudara. Mereka gak bisa tertawa seperti yang saudara lakukan hari ini. Saudara masih bisa tersenyum, masih bisa tertawa, masih bisa pikirkan hal-hal yang indah, masih bisa lihat keluarga saudara diberkati. Itu adalah kehidupan yang Tuhan berikan. Tetapi kuncinya adalah kita harus takut akan Tuhan. Ingat ini Amsal 14 ayat 27. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Jangan cari kehidupan yang dunia ini berikan. Waktu kita terima berkat, kita terima bonus, kita terima uang, kita mungkin rasanya hidup gitu. Bukan, saudara. Tetapi waktu kita takut akan Tuhan, kita akan mengalami kehidupan yang sesungguhnya. Yang keempat, saudara, berkat apa? Waktu kita hidup takut akan Tuhan. Yang keempat, Amsal 10. Ini kita mau baca sebagai ayat yang terakhir. Amsal 10 ayat 2 berkata begini. Haleluya. Takut akan Tuhan memperpanjang umur. Ya kan? Takut akan Tuhan memperpanjang umur. Tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek.
Nah, saudara yang kasih Tuhan, ini janji Tuhan. Panjang umur itu adalah berkat dari takut akan Tuhan. Tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Memperpanjang umur, berarti yang bisa memperpanjang umur kita hanyalah Tuhan. Kuncinya kita takut akan Tuhan. Maka Amsal 10 ayat 27 ini berkata, takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Jadi saudara, waktu kita takut akan Tuhan, kita gak perlu khawatir. Mungkin kau bilang, tapi saya sudah stadium 4, tapi saya sudah parah sekali, dokter sudah angkat tangan. Tapi saya mau bilang, kalau kita punya hidup, kita punya hati yang takut akan Tuhan, umur kita akan diperpanjang. Janji firman Tuhan, takut akan Tuhan memperpanjang umur. Yang memperpanjang umur bukan obat-obatan, yang memperpanjang umur bukan kalung kesehatan, yang memperpanjang umur kita adalah Tuhan. Kalau kita takut akan Tuhan, kita pasti diberikan umur panjang. Bonus yang keempat, saudara. Tetapi apa? Tahun-tahun orang fasik diperpendek. Bukan hanya panjang umur, tapi di dalamnya ada kehidupan. Bukan hanya kehidupan, di dalamnya ada pengetahuan. Dan bukan hanya pengetahuan, di dalamnya ada hikmat yang Tuhan curahkan ketika kita hidup takut akan Tuhan. Kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan ingatkan kami, ada begitu luar biasanya berkat Tuhan. Ketika kami hidup takut akan Tuhan, Tuhan akan berikan kami hikmat yang dunia tidak bisa berikan. Tuhan akan berikan kami pengertian yang dunia tidak bisa ajarkan. Tuhan akan berikan kami berkat yang kedua yang namanya pengetahuan. Mungkin kami gak bisa dapat ini di bangku sekolah, tetapi dengan pertolongan Tuhan, Tuhan akan berikan kami kecerdasan, kepintaran, pengetahuan yang datangnya dari surga. Karena itu Bapa, kami percaya Tuhan, ketika hidup kami takut akan Tuhan, kami jauhi yang jahat, kami tidak lakukan hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, maka hidup kami akan beroleh kehidupan, kami akan beroleh sukacita, damai, sejahtera. Hidup kami akan penuh dengan hal-hal yang indah bersama Tuhan. Dan akhirnya janji Tuhan, ketika kami hidup takut akan Tuhan, Tuhan akan memberikan kami umur panjang. Tuhan Yesus berkati setiap anak-anak-Mu sepanjang hari ini, biar hidup kami takut akan Tuhan. Hidup kami hidup di dalam jalannya Tuhan. Kami akan melihat perkara-perkara dahsyat luar biasa Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat berjalan dalam berkat Tuhan. Sepanjang hari ini hidup takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.